Halo, sahabat Puter Pelung semua. Salam Kuakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan materi ternak puter pelung modal kecil sampai berhasil. Baiklah teman-teman, ternak puter belung modal kecil sampai berhasil ini adalah satu cerita pengalaman saya sendiri yang barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya pemula. Baiklah teman-teman, modal kecil sampai berhasil yang saya maksud di sini adalah modal yang bisa dikelola atau dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Karena pada dasarnya modal kecil ini adalah yang pertama modal hobi. Kemudian yang kedua adalah modal fasilitas seadanya, termasuk finansial seadanya. Yang pertama adalah modal hobi ketika kita mau berternak. Jadi cerita saya mulai dari awal dulu, kenapa sampai dengan berternak puter pelung, itu memang hobi saya. Pertama memelihara burung, ya, mulai zaman sejak anak-anak dulu kecil, ada burung kutilang, ada burung perkutut, ya, burung-burung yang di kebun kita ada, nah itu kita pelihara. Nah, lambat laun perjalanan sampai dengan sekarang seperti ini prosesnya panjang teman-teman. Selain itu juga orang tua saya suka memelihara burung puter. Jadi burung puter walaupun dulu itu tidak diternak tapi akhirnya sampai beranak gitu, sehingga ya sama aja diternak. Nah itu oleh orang tua saya waktu itu masih puter lokal biasa, termasuk juga ada derkuku, ada juga puter lumut atau puter geni, itu juga dipelihara karena memang hobinya itu burung-burung anggungan. Nah, seiring perjalanan waktu, kemudian orang tua sudah semakin tua, nah akhirnya saya melanjutkan memelihara burung-burung anggungan dengan seadanya waktu itu, ya. Tapi untuk puter ini berjalan terus karena memang burung puter itu burung yang paling mudah diternak, ya. Nah, sampai dengan kurang lebih sebelum 3 tahun yang lalu, nah itu saya bertemu dengan teman saya yang kebetulan dia itu juga memelihara puter, tapi puternya puter pelung. Nah, kemudian cerita-cerita dengan saya di rumah punyanya puter lokal. Nah, akhirnya saya tertarik untuk beralih ke puter pelung. Nah, oleh karena itu mulai dari ya kurang lebih 4 tahun yang lalu, ya. Nah, kemudian saya mencoba mencari bibit puter pelung. Nah, akhirnya saya membeli penyikan dua jodoh penyikan, ya. Mengapa saya beli penyikan? Pertama, yang harganya murah. Yang kedua, kalau kita belajar dari anakan penyikan, akhirnya kita tahu prosesnya sehingga kita amati, nah karakternya seperti apa, sehingga begitu mulai produk, nah kita sudah paham betul tentang
puter belum. Nah, intinya modal utama itu adalah hobi, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan hobi? Hobi adalah kesenangan yang tumbuh dari panggilan jiwa ya, dari hati nurani, sehingga kita melakukan itu enjoy tanpa beban, bahkan kita merasa asik di situ, sehingga tiap hari kita lakukan, tiap hari kita merawat burung itu fine aja begitu. Nah, itu karena dasarnya hobi, sehingga dalam perjalanannya setelah kita memiliki 2 jodoh pecikan puter belum, saya semakin semangat, semakin optimis ya, semakin tekun, rajin, menyayangi di dalam merawat puter belumnya. Karena prinsip saya, ketika saya menyayangi burung kesayangan saya dengan tulus hati, pasti orang lain juga akan menyayangi. Kalau saya menyenangi, pasti orang lain juga menyenangi. Nah, oleh karena itu saya tekuni dengan rutin ya, rutin terawat dengan baik. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit makin berkembang. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan cerita saya tentang ternak puter belum, bagi yang belum subscribe channel ini, tolong klik subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, tadi saya katakan bahwa modal pertama adalah hobi, kedua adalah modal fasilitas seadanya. Seadanya artinya dengan kemampuan yang tidak memaksakan diri ya. Karena kita juga masih belajar, sehingga beresiko ketika kita langsung dengan modal yang besar atau yang tinggi. Maka dari itu kita istilahnya hanya menyisihkan sedikit uang bensin lah, kemudian kita alokasikan ke puter belum ini. Nah, akhirnya bisa menjadi berkembang. Nah, fasilitas seadanya yang saya maksud, pertama kita memanfaatkan ruang yang ada di rumah kita ya. Bahkan kalau di dalam rumah tidak ada ruang yang mungkin kosong bisa dimanfaatkan, kita bisa memanfaatkan tempat-tempat di sekeliling rumah ya, di emper-emper yang masih ada atapnya atasnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Seperti contoh saya sekarang ini, selain kandang yang ada di dalam ini, dalam ruang ini, juga di luar saya pakai seperti itu. Jadi kandang kita praktis saja, hanya kita tempelkan di tembok, kemudian dipaku aja, ini itu sudah bisa berjalan. Jadi yang penting adalah ada semangat dan tidak kenal rintangan. Artinya apa yang ada tetap kita jalan seperti itu. Dengan fasilitas yang seadanya juga kita bisa jalan seperti itu. Nah, akhirnya sampai dengan sekarang ya, ini saya sudah memiliki 25 pasang indukan. Yang itu kalau di rata-rata produknya itu dalam 1 bulan ya 25 ekor picikan lah, tiap 1 bulan itu ada gitu. Nah, sedangkan untuk pemasarannya saya tidak cerita sekarang ya. Sekarang yang penting bagaimana berternak, kemudian berternak itu sampai dengan bisa produk, bisa menghasilkan anakan, itu sudah sukses dalam konteks berternak.
Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi semangat yang saya bangun karena saya merasa ini juga modal sangat kecil ya, tapi saya punya optimisme harus berhasil, maka ada semacam strategi bagaimana caranya untuk bisa mencapai ke sana. Nah, cara atau strategi yang saya pakai, yang pertama, jadi saya tidak akan menjual anakan sebelum 1 tahun produk. Nah, dari modal 2 jodoh indukan ya, yang waktu itu belinya juga masih pejikan, tapi setelah sekitar 5 bulan ya, karena pejikan itu sudah usianya sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah itu setelah 5 bulan itu sudah produk. Nah mencapai 1 tahun itu kita sudah punya anakan-anakan yang akhirnya semuanya berjumlah menjadi 10 jodoh. Nah 10 jodoh itu saya kembangkan menjadi indukan semua. Menjadi indukan semua, belum ada satupun yang saya jual. Nah setelah dari indukan yang 10 jodoh produk, nah itu mulai ada, karena ada teman-teman yang juga berminat untuk membeli. Nah itu mulai saya lepas, ada yang saya jual sebagian ya, karena ya untuk ibaratnya mengembalikan pakan lah, memberikan pakan, dan juga untuk melengkapi fasilitas yang lain seperti kandang dan lain sebagainya. Nah maka harus saya menjual sebagian itu. Nah begitu berjalan sampai dengan sekarang ya, sekarang. Nah itu ternyata yang saya rasakan ya, jadi tetap yang paling dominan ketika teman-teman ingin berternak secara sungguh-sungguh, itu yang penting satu, punya minat ya, punya minat yang didasari dengan hobi. Jadi tidak ada istilahnya kenal rintangan-rintangan dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kita jalan. Nah akhirnya setelah itu pasti nanti akan berbuah. Nah setelah kita jalan karena didasari hobi, otomatis kita bangun semangat ya. Nah setelah semangat, kita harus tekun, rajin, dan menyayangi burung-burung yang kita produk, seperti itu. Nah setelah itu baru kita mengembangkan dari hasil yang kira-kira sudah bisa dijual. Nah baru kita mulai menjual. Tapi untuk tahun pertama itu, kalau teman-teman ingin berternak yang karena modalnya kecil, itu saran saya itu tahan dulu. Jadi untuk mengembangkan modal dulu ibaratnya, tapi modal dari hasil produk yang kita produk sendiri. Dengan seperti itu maka modal kecil itu bisa sampai dengan berhasil. Karena apa? Karena ketekunan kita di dalam mengelola breeding puter belung ini. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Untuk materi yang lain silahkan komen, insya Allah saya jawab tentang seputar berternak puter belung. Sekian, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kit dari Ring Kamboja Bird Farm, Simbang Mandiraja, Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.